5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, Wirausaha, subtema 1, kerjasama berbuah kesuksesan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut dikemas dengan cara yang menarik. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa Udin, Beni, dan teman-temannya itu mengunjungi sebuah pameran yang berisi tentang budaya atau informasi apapun dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, di sini adik-adik, dalam pameran negara-negara ASEAN itu banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand Indonesia berikut ini. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar tentang reklame ya. Apa yang kamu amati dari reklame di bawah ini adik-adik? Nah, ini ada reklame tentang pasta gigi ya. Lalu ada reklame tentang lomba kreasi IPA ya ini ya, kalau tidak salah Kak Citra baca ya. Nah, di sini adik-adik ada reklame. Apa itu reklame? Nah, reklame itu suatu iklan ya, suatu selebaran yang bisa menarik orang lain untuk melihat, membeli produk kita adik-adik. Apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Nah, ciri khususnya di situ ada informasi singkat namun jelas, terdapat gambar yang menarik, dan terdapat penawaran yang menarik juga. Berikutnya, apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Nah, tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk dan untuk memberi informasi tentang suatu kegiatan. Nah, itu tujuan dari masing-masing reklame tadi. Lalu, apa kesimpulannya tentang reklame? Nah, reklame itu menjadi media informasi yang sangat tepat untuk menyebarluaskan informasi penting seperti memperkenalkan produk atau memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Jadi, reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, tujuan reklame itu apa? Ya, agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame itu dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Itu tadi materi tentang reklame. Dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Nah, adik-adik, keberagaman ekonomi di sekitar kita itu ada ya. Ada orang yang pekerjaannya berdagang, berarti ekonominya tentang perdagangan. Ya, ada orang yang bekerja di perkantoran. Nah, seperti itu. Ternyata di sekitar kita itu banyak keberagaman ekonomi. Nah, baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Edo dan teman-temannya yang pergi ke pameran ya, ke pameran ASEAN. Nah, itu bacaannya berjudul
pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Adik-adik perlu mengingat kembali ya bahwa di sini Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta itu melakukan pameran budaya ASEAN. Nah, di sini banyak sekali info-info mengenai negara-negara tetangga kita atau negara-negara anggota ASEAN. Nah, Udin dan teman-temannya itu pergi ke sana adik-adik dan dibagi dalam beberapa kelompok. Pameran itu ada anjungan. Nah, anjungan ini tampil menarik dengan ciri khas dari tiap-tiap negara. Untuk anjungan Indonesia itu tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Nah, di sini juga terdapat anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Di sini banyak sekali informasi mengenai ASEAN. Lalu ada anjungan juga yang berisi produk-produk wirausaha dari tiap negara. Ada jaket kulit dari Indonesia, lalu ada manisan buah dari Thailand, ada alat penyeduh kopi dari Vietnam dan lain sebagainya. Edo lebih terkesan kepada makanan khas dari berbagai negara. Jadi Edo mempelajari makanan khas dari berbagai negara. Ada singkong santan dari Thailand, ada po dari Vietnam, ada lam dari Laos, dan makanan dari negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN. Sedangkan Beni lebih tertarik kepada negara Brunei ya. Di anjungan Brunei dia tertarik karena ada wayang asyik. Nah, dia belajar tentang wayang asyik nih, khas dari Brunei Darussalam. Sedangkan Udin dan teman-teman itu juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mereka mengikuti lomba, mereka mengisi formulir dalam mengikuti lomba. Itu tadi bacaan ya tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Tuliskan jawabanmu beserta penjelasannya. Ya, di situ kita bisa menemukan berbagai usaha, mulai dari kerajinan, mulai dari ekonomi tentang makanan, lalu dan tentang karya seni. Nah, perbedaan-perbedaan usaha tersebut merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Coba kalian jelaskan. Ya, di lingkungan Kak Citra itu ada keberagaman ekonomi. Ada yang pedagang toko, penjual pakaian, pedagang sayur, penjual makanan, tukang servis elektronik, serta penyedia kos bagi para pendatang. Mungkin ada petani. Keberagaman ekonominya mungkin ada usaha nelayan, ada yang usaha membuat kue, buka warung. Itu keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Nah, dengan adanya keberagaman usaha di sekitar kita itu merasa dimudahkan. Karena dengan adanya penyedia produk atau jasa tersebut di sekitar kita, kebutuhan kita itu bisa kita dapatkan lebih dekat adik-adik. Misalnya kalau di dekat kita ada warung ya, kita membutuhkan apa? Beras, membutuhkan gula. Oh, tinggal pergi ke warung itu untuk membeli beras dan gula. Jadi kebutuhan kita tercukupi adik-adik. Bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya dan masyarakat sekitar tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kebutuhan suatu produk atau jasa karena sudah tersedia di lingkungan kita sendiri adik-adik. Jadi sangat membantu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.